Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rahma Widyastuti dari jurusan DTP NSA atau Network System Administrator dari kelas 11 TJAT 1. Hari ini saya berkesempatan untuk menjelaskan bagaimana cara membuat signed sertifikat dengan OpenSSL di Debian 12 Apache. Oke, baik. Yang pertama, kita masuk ke Debian 12-nya, yaitu kita ketik sudo nano /etc /host, dan kita enter. Nah, di sini sudah saya isi dengan IP yang sudah saya setting. Kemudian kita lanjut menggunakan komen sudo systemctl reload. Nah, ini tuh kayak fungsinya untuk mereload uh, apa yang sudah kita setting tadi. Reload Apache 2. Kita enter. Lanjut. Kita masuk ke bagian Windows untuk setting administratornya. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke bagian ini namanya notepad. Jadi kita ketik sesuai perintah, di mana perintahnya tuh C /Windows/System 2/driver/ etc/host. Coba kita enter dulu. Artinya kita harus menambahkan IP yang sudah kita dapat, yaitu 172 1.1.1.2 dan enter. Oke, baik. Saya akan melanjutkan ke bagian step utama, di mana ada yang namanya instalasi paket yang harus kita pakai. Pertama, kita ketik dulu sudo apt update. Ini tuh bertujuan untuk memperbarui daftar paket agar sistem kita tuh menggunakan versi terbaru. Oke, kita enter. Lanjut.
ada yang namanya sudo apt install apache 2 open SSL. Ini tuh untuk menginstal web server Apache dan tool di mana OpenSSL itu membantu kita untuk membuat kayak sertifikat gitu. Jadi kita enter, lanjut. Ada yang namanya eh, sudo a2e mod maksud saya SSL header play right. Ini tuh berfungsi untuk mengaktifkan kayak modul di mana modul SSL ini tuh untuk HTTPS, kayak keamanan juga headernya dan webnya untuk HTTP. Jadi kita enter, kita lanjut ke bagian sudo di mana cek dan pastikan untuk status permission kita. Jadi kita ketik sudo mkdir rp /etc /ssl /privat slash uh, slash etc /ssl slash ini tuh untuk membuat direktori sertifikat baru. Kita enter. Lanjut ke bagian sudo chmod 700 etc /ssl /privat. Ini tuh berfungsi untuk uh, sudo bagaimana SSL itu digunakan secara privat. Kita enter. Lanjut, kita ketik sudo chmod 755 /etc /ssl /guards. Kita enter. Nah ini tuh sama juga kita membuat sertifikatnya. Lanjut ke bagian sudo child root titik dua root lagi /etc /ssl /privat. Ini kita berfokus pada isinya kayak rootnya itu digunakan secara privat gitu. Kita enter. Kita lanjut. Ada yang namanya sudo chmod chmod 600 /etc /ssl /privat
slice bintang titik K, kita enter. Ini tuh adalah kunci di mana kita bisa mengetahui root itu dibaca di mana. Kita enter. Lanjut, kita buat satu komen di mana kita akan membuat file konfigurasi. Jadi yang pertama ada nano slash etc slash ssl slash privat slash kita menggunakan nama kita tadi widi titik id. Coba ya, ini tuh untuk membuat file konfigurasi. Jadi kita tambahkan titik John. Sebentar saya mau cek dulu. Oke, kita lanjut ke bagian generate privat, di mana key ditambahkan untuk CSR. Ini tuh agar Apache-nya tuh tidak kebingungan. Kita open SSL dulu. Sorry. Sudo open SSL get ersa out slash etc slash ssl slash privat slash nama kita tadi ada widi titik id titik k. Ini tuh berfungsi supaya mengetahui. Jadi kita enter. Lanjut. Ada yang namanya sudo c hapus 600 slash etc slash ssl slash privat slash widi titik id titik k. Kita enter. Kita lanjut. Sudo open ssl right new strip k slash etc slash ssl slash privat
slash anggun, sorry, maksudnya slash alamat saya Widi ID titik D 4096. Terus jadi kita lanjut saja, kita enter. Oke, selanjutnya ada yang namanya AU slash etc slash SSL slash privat slash wd titik id titik csr slash kita enter. Lanjut, ada yang namanya config slash etc slash ssl slash privat slash wd titik id titik George. Ini tuh kita fungsikan untuk memasukkan kayak konfigurasinya. Kita enter, lanjut. Oke, saya akan lanjutkan. Jadi yang pertama, kita masuk ke slide sign CSR menjadi X titik 50 sertifikat. Jadi ini tuh gunanya untuk kita membuat sertifikat dengan tenggat waktu tahun itu sampai 1 tahun kalau tidak salah ya. Jadi kita pakai ada sudo open SSL X509 strip rec strip in slash etc slash SSL slash privat slash wd titik id titik csr slash kita enter, melanjutkan. Ada namanya sin k slash etc slash ssl slash privat slash wd titik id titik k slash. Ini kita untuk memasukkan kunci ya pada direktori wd id. Kita enter. Kita lanjutkan. Kita menggunakan out, jadi kita keluar dari slash etc slash ssl slash chart slash wd titik id titik crt dan 365. Jadi itu kita bersetting bahwa ini akan digunakan sampai 1 tahun. Jadi kita enter, lanjut,
and beyond states in X in sorry XT file slash etc slash ssl slash vd titik it. Oh, sorry, maaf ada penambahan kalimat privat kemudian slash vd titik c kode enter. Lanjut ke bagian penggerak apa ya kayak div halaman atau DH untuk parameters di mana digunakan dalam proses pembentukan kunci pada SSL untuk membuat kunci enkripsi sementara dengan antara server dan klien. Jadi kita menggunakan konfigurasi sudo open SSL DH para out slash etc slash ssl slash codes slash dh para titik pem 2048. Nah, jadi ini digunakan untuk tadi kunci enkripsi sementaranya. Jadi kita enter. Lanjut ke bagian konfigurasi virtual Apache. Jadi konfigurasi virtual ini ada nama sudo envadir, envadir p slash one slash view slash example titik dot sorry, maksud saya example itu wd id tadi. Nah, enter. Kita lanjut ke bagian sudo chown min r kemudian www strip data titik dua www. Oh sorry, sepertinya kita ada kesalahan penulisan. Jadi W-nya kita besarin dulu. Sebentar. Strip data slash var slash ini wd titik id. Kita coba dulu ya teman-teman. Wah, ternyata invalid, jadi kita ulang coba menggunakan www yang kecil gitu ya.
Oke, kita lanjut. Jadi kita coba menggunakan W kecil ya. Coba kita enter sebentar. Oke, kita lanjut menggunakan konfigurasi virtual Apache, di mana ini tuh untuk membuat folder web. Jadi kita coba ketik sudo mkdir strip p /var/www/wd titik id. Kita enter. Kita lanjutkan, yaitu ada sudo char and www strip data titik dua www lagi strip data /var www/wd titik id. Kita enter. Kita lanjutkan dengan nano. Kita akan membuka tampilan web. Jadi kita coba dulu apakah dia bisa atau tidak. Jadi nano /var/html /x /wd titik id /index titik html. Kita enter. Nah ini ada, jadi kita coba sebentar. Gunakan H1. Kita coba untuk menuliskan kata hello. Uh, um, um, coba kita ketikkan hello. Namaku di aku dari uh, Indonesia. Coba ya. Uh, kita tambahkan. Sepertinya ada satu kalimat tapi saya coba HTTPS. Kita coba-coba dulu aja ya. Jadi kita langsung untuk slice H1. Kemudian kita lanjutkan dengan Ctrl O, Enter, X, S. Kita lanjut nano
slash etc slash apache 2 slash site available slash example. Ya sorry, waktu saya ID tadi titik dot, coba kita untuk enter dulu. Jadi kita mengisi filenya. Kita lanjutkan saja, yaitu kita ketik slash etc slash apache 2 slash site slash available hashtag um, id did slash ssl titik code enter. Kita lanjutkan ke bagian slash etc slash apache 2 slash save available file. Kita enter. Karena tadi direktorinya masih belum saya isi, jadi kita lanjutkan saja ke bagian sudo A2E and sign id titik id titik chart. Kita enter. Lanjut sudo A2E and sign id titik id titik ssl titik code. Kita enter. Kita lanjut ke bagian sudo apache. Jadi ini itu digunakan untuk mengetes bagaimana uh, untuk memeriksa konfigurasi restart Apache. Lanjut ke bagian sudo install.ctl reload Apache. Wah, dan kita akan memverifikasi dan cek koneksi juga over SSL as client grip connect
widi, titik ID, 443, strip server, name, widi, titik ID, header. Kita lanjutkan ke bagian full strip LK, HTTPS, slash widi, titik ID, slash header. Kita lanjutkan ke bagian eh, bagaimana cara kita menambahkan slave setnya di Debian. Namanya sudo dp slash etc slash ssl slash curts slash wd titik id titik crt titik usr titik lokal titik share slice char strip share sertifikat slash wd titik id titik crt. Kita enter. Kita lanjut ke bagian sudo update strip strip sertifikat. Kita enter. Kita lanjut ke bagian bagaimana kita untuk melihat untuk mengunduh Debian ke Windows. Kita menggunakan Windows PowerShell. Jadi kita coba dulu ke Windows PowerShell. Oke, tadi saya juga sudah untuk mencoba mendownload untuk Windows di PowerShell tadi. Jadi kita lanjutkan saja, kita skip ke bagian bagaimana kita pengetesan menggunakan sudo. Kita coba ya, apakah bisa sudo systemctl status apache 2. Kita enter. Kita lanjutkan saja ke bagian sudo ssl ss strip tuln garis tegak grep 443. Di sini tuh kita untuk membuka kayak firewall-nya di Debian gitu ya. Untuk dashboard-nya HTTPS juga di server. Jadi kita enter. Kita lanjutkan ke bagian open SSL. Sebentar. Open SSL as a client strip connect id titik id titik 443 strip server
name, name, ID, titik ID. Di sini kita untuk memastikan juga apakah sertifikat itu dapat diuji atau tidak ya. Kita lanjutkan saja bagian open SSL X509 strip in slash etc slash SSL slash guards slash wd titik id titik crt strip no out strip text. Kita coba enter. Di sini ada error, jadi kita nanti saya lihat dulu kenapa penyebabnya. Jadi saya lanjutkan ke untuk tes HTTPS melalui curl, yaitu curl strip alpha titik ps slash wd titik id insecure. Di sini melalui tes tanpa sertifikasi biar tidak error. Kita lanjutkan saja. Curl strip alpha wd titik id. Lanjutkan saja. Bagian terakhir yakni strip LK HTTPS slash 203 titik. Di sini kita coba untuk mengkonfigurasi dengan menambahkan IP dan sebagainya. Kita kontrol lagi, kita open SSL as client, as client strip connect 203.0.113.10.43. Di sini kita untuk memeriksa subjek alternatif name kita. Enter. Nah, lanjutkan ke open SSL as bayang. Oke, kita lanjutkan. Ada SQL strip connect wd titik id 443 strip tsl tsl 1. Coba aja ya. Jadi di sini ada 2. Kita enter.
kita lanjutkan ke bagian Open SSL as client yang strip connect id id matematika US 1 di strip 2 sorry strip 3. Jadi kita enter. Di sini itulah hasil dari bagaimana saya mengkonfigurasi, mengetes, dan juga membuat sertifikat, walaupun ada beberapa yang memang saya kurang dan terjadi beberapa juga error, jadi akan saya pelajari ulang kenapa dia bisa terjadi error. Jadi untuk kesimpulannya, untuk kegiatan ini, kita tuh membuat sebuah sertifikat yang akan digunakan sampai dengan 1 tahun. Jadi sertifikat ini kayak sertifikat yang ilegal sih sebenarnya. Jadi di mana dia ini dibuat tapi tidak untuk digunakan secara luas ya, karena ini hanya menggunakan untuk pribadi. Nah, tadi kan juga dituliskan secara privat. Nah, tadi juga saya sudah mendownload ada yang namanya di Windows tadi, kayak bagaimana kita menggunakan Windows PowerShell dengan aplikasi baru. Dan ada juga pengetesan tadi melalui curl dan kita tes dengan browser UI menggunakan HTTPS dan nama DNS atau ID kita tadi. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.